Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala nabiyyina wa syafiina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Indonesia yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberkahi kita dalam setiap kehidupan kita, dan mudah-mudahan semua yang Allah telah berikan menjadi penambah ketakwaan kita, nikmat waktu luang yang dengan itulah kita masih bisa memanfaatkannya untuk amal soleh, dan tentu ini adalah karena iman dan takwa yang telah Allah berikan kepada kita. Hidayah dan taufik menjadi sebuah kenikmatan yang paling agung yang harus kita syukuri, karena tidak semua orang yang menikmati taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita salam sekeluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita umatnya kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Teladan dari Rasulullah yang menjadi model terbaik bagi kita semua, menjadi model yang senantiasa kita Rasulullah SAW, bagaimana dalam sabda Nabi, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian hanya dua perkara, yaitu tidak akan sesat selamanya ketika perkara itu kita pegang, yaitu apa? Kitabullah wa sunnah Rasulullah. Hanya kitab Allah dan sunnah Rasulullah yang menjadikan kita hidup kita selamat di dunia maupun di akhirat. Dan teladan dari Rasulullah yang selalu kita kaji dan tidak pernah bosan kita untuk mengkaji teladan dari Nabi kita SAW dalam berbagai macam sisi. Dan di dua hari ini, Senin Selasa, kita mengkaji tentang sosok teladan dari Nabi kita SAW yang mudah-mudahan inspirasi dari Nabi SAW menjadi kita semua dalam berkeluarga, dalam membina rumah tangga, dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah menjadi keluarga yang tentu hanya berpijak kepada petunjuk dari Nabi kita SAW. Teladan dari Rasulullah terutama tentang sosok ayah yang di Senin kemarin sudah dibahas oleh Bapak Haikal tentang bagaimana kebaikan atau tutur kata yang lembut menjadi sebuah penting dalam membina, dalam mendidik anak-anak kita, dalam membangun keluarga kita, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sabda Nabi, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak mengasihi, maka tidak akan dikasihani, tidak akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah prinsip penting dalam berkeluarga, sebuah tutur kata yang lembut, yang penuh dengan rahmat, kasih sayang menjadi penentu bagaimana keluarga yang baik-baik saja, seolah-olah baik-baik saja ketika hanya dibina atau tidak dibina dengan petunjuk dari Rasulullah SAW, tentu tidak akan punya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jamaah Allah, mari kita terus mempelajari apa yang sudah disampaikan oleh para guru kita tentang sebuah keluarga yang punya pijakan, yaitu dari Nabi kita SAW. Dan teladan inilah yang sudah dibahas oleh guru-guru kita, dan kembali terus dikaji, jangan bosan untuk terus mempelajari bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan terbaiknya, karena disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah." Dan sungguh besar, sungguh mulia teladan dari Nabi kita, uswatun hasanah, teladan yang baik yang akan hanya diikuti oleh
orang-orang disebutkan lima yarjullah, orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah wal yaumil akhir dan percaya dengan yaumil akhir. Dan itulah ciri-ciri orang yang mengikuti sunnah dari Nabi. Salah satunya adalah orang yang teguh dalam keyakinan atau keimanannya kepada Allah, dan kemudian keperyakinan terhadap yaumil akhir. Dan inilah orang-orang yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, yaitu orang-orang yang akan bisa mengikuti, bisa meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita akan kembali mengkaji tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita, dan teladan yang disebutkan orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kata Rasulullah SAW, orang yang terbaik adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Dan inilah yang sudah juga disampaikan oleh Bapak Haikal di Senin kemarin tentang teladan kita terhadap keluarga kita ketika kita berada di rumah. Itu adalah orang-orang yang paling baik terhadap istri dan anak-anak kita. Begitu juga kalau istri, tentu orang yang paling baik terhadap pasangannya, suaminya, dan juga anak-anaknya. Inilah sebuah contoh yang mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi amalan praktis kita sehari-hari, tidak sekadar pengetahuan dalam secara umum, pengetahuan hanya dalam, dan mari kita sama-sama saling mengingatkan. Sahabatku yang akan Allah, sebelum masuk ke kajian tentu tidak lupa untuk terus mengingatkan bagaimana kita memanfaatkan pada yang diamanahkan kepada kami. Mudah-mudahan terus dan insya Allah akan selalu kami alokasikan. Salah satunya untuk saudara kita di Gaza, juga ada beberapa rumah tahfidz yang sudah kita selalu rutin untuk kita dukung. Salah satunya Gerak Quran Tuan Guru Superman Pelajar, juga ada rumah tahfidz Al-Kausar. Dan inilah amal-amal yang semuanya harta yang diamanahkan kepada kami selalu akan kami manfaatkan untuk kegiatan dakwah. Dan salah satunya juga insya Allah di pekan depan ya ada kegiatan rutin juga, yaitu rumah zidan membuka rumah khitannya untuk memang rutin memberikan pelayanan ya, khidmatnya untuk saudara kita yang ingin mengkhitan anaknya. Silahkan untuk menghubungi Bu Darmi ya, yang insya Allah di tanggal 12 Oktober ini ada sebuah rutinitas kegiatan rumah khitan zidan. Bukan begitu Bu Darmi? Bu Darmi sudah bergabung? Insya Allah inilah kegiatan yang rutin kita lakukan setiap bulan, dan juga ada kegiatan lainnya yang tentu menjadi terus amalan-amalan atau program yang terus dilakukan oleh kita semua. Dan inilah amal semuanya yang didukung oleh jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah, sambil menunggu Bapak Haikal, dan insya Allah akan segera bergabung dengan kita untuk kembali mengkaji sebuah tema penting tentang teladan seorang ayah, yang tentu walaupun kebanyakan di sini seorang para ibu ya, bisa juga di-share kajiannya ke suaminya, pasangannya, juga tetangganya. Dan tentu tidak menutup kemungkinan ini juga menjadi bekal ketika kita mendidik anak-anak kita yang laki-laki untuk memiliki satu modal ilmu yang penting, bagaimana menghadirkan teladan Rasulullah SAW dalam rumah tangga kita. Karena begitulah nilai keutamaan sebuah rumah tangga ketika pedomannya pedomannya terus mengikuti dari petunjuk Nabi kita SAW. Kata Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah itu kata Rasulullah SAW. Alhamdulillah Bapak sudah bersama kita, dan kita doakan mudah-mudahan Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan keberkahannya
untuk keluarga beliau juga, Balik ya. dan istiqomah dalam kegiatan dakwahnya. Terus tidak pernah bosan membimbing kita ya dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini. Mudah-mudahan terus diingat Tanggal 12, ya berusaha kebaikan aja, insyaallah. Para sahabat sekalian, dengan mengucap Bismillah, dengan mengucap Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, ya assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jumlatul mukminin rahimakumullah. Setelah memuji kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah, maka kita perdengarkan, kita ulang-ulang. Kita kita dengarkan sebenarnya ngobrolan gitu ya antar para istri, para sahabat. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu jilid 2 ya, bagian hadis yang terserak-serak, yang tercerai-berai. Ya, hadis itu bukan termasuk apapun, tapi dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis yang kumpulan hadis yang berserak-serak gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah obrolan istri-istri para sahabat Nabi. Ya, kalau kita dengarkan obrolan mereka, manusiawi banget gitu ya. Manusiawi banget, lumrah banget, wajar banget. Ketika mereka membicarakan masalah suami mereka masing-masing. Si A berkata, gitu ya. Si A berkata, suamiku orangnya begini, 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 begini. Ada yang si B berkata, suamiku pelit. Si C berkata, suamiku gagah, gitu. Si A, B, C, D, E berkata, suamiku, dan macam-macam. Nah, ini dituangkan dalam hadis daripada Aisyah radhiyallahu an, dan Aisyah pun berkata, ya nggak bisa lagi berkata karena Nabi Muhammad uncomparable. Ya, betul-betul nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Namun bagi para mufassir hadis, bagi orang yang selalu bergaul dengan hadis, membaca hadis, mendalami hadis, dan seterusnya ya, pokoknya nggak bisa pisah dengan hadis, maka dia akan menemukan satu esensi yang luar biasa. Yaitu ada kalanya Siti Aisyah yang mulia memanggilnya, ya Rasulullah. Di saat-saat tertentu beliau memanggil apa namanya, bukan ya Muhammad, tapi biasanya kalau misalnya agak ngotot gitu ya laki bini gitu kan, wallahi begitu, demi Allah gitu kan, Rabbi Muhammad gitu ya, tapi ini Rabbi Ibrahim wa Rabbi Musa wa Harun. Ya, kadang nggak menyebut namanya, menunjukkan lagi ada slack nih, lagi bukan slack, lagi ada sedikit persoalan nih gitu ya. Saya cuma ingin menyampaikan ke jamaah sekalian betapa manusiawinya. Saya hanya ingin menyampaikan kepada jamaah betapa suasana itu ada pada manusia teladan. Artinya apa? Biasa aja. Nah, itu dia yang saya mau ambil kata-kata itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dikasih susu dengan segala ramuan ini sama istri. Bismillah. Kalau nggak panas-panas, nggak asik gitu ya. Nah, saudara sekalian, saya mau ngambil satu kata, biasa aja kali gitu. Cuman muter. Dari mana mulainya? Dari mendalami banyak hadis, sehingga kita punya kesimpulan itu.
Nabi itu biasa aja gitu. Nabi itu asik orangnya gitu loh. Kadang-kadang ngomong bercanda sama istrinya gitu. Teladan bagi rumah tangga tuh kayak gitu, bukan harus strength, bukan harus awas, enggak juga harus kayak gitu gitu. Jalan, canda, penuh humor, penuh menggembirakan. Dan Nabi kan nyampaikan gitu kan, basyiru, gembirain, wala tunafiru, jangan dipersukar, jangan dipergusar, jangan dipersulit gitu. Jangan suka persukar orang, persulit orang, ya usah. Allahu Akbar, saya nggak habis pikir. Apa namanya, orang-orang yang gimana ya, salah didik gitu ya. Kalau dia lagi mau bahas pengajian, harus keras, harus kasar, harus maki-maki. Maka dia keluar dengan masjid itu dengan membusungkan dada, dengan semangat jihad. Begitu. Kayak yang paling takwa, yang lain kafir gitu. Kalau dia ngaji dan ustadznya itu belajar akidah, akhlak, sejarah, santai, itu nggak keren buat dia gitu, nggak keren gitu. Apa-apaan sih kayak begini? Nah yang kayak gini-gini nih, yang mesti kita lurusin. Beruntunglah saudara yang hari ini berjumpa. Dengarkan esensi daripada dakwah ini. Ya, saya akan menyampaikan sesuatu hal yang amat sangat penting. Kebetulan eh, tercetus kata-kata barusan dia sebagai apa namanya, panutan idola gitu ya. Begini, dengarkan ya. Apakah Nabi Muhammad pernah mendapatkan perintah dari Allah untuk apa ya? Tunggu. Harus di ngomongin dengan cara yang asik nih. Hmm, 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 hmm. Oh gini deh, saya bawa ke Ibrahim alaihissalam dulu deh, ya, ke Ibrahim. Bu Elvina, apa kabar? Bu Elvina, baik. Nama kita sama nih belakangnya, Bu. Saya Haikal Hasan, Bu Elvina Hasan. Jangan-jangan kita satu kakek, Bu. Gini, saya bawa ke Ibrahim alaihissalam ya. Tidak ada satu ayat yang memerintahkan Ibrahim alaihissalam menyerang Raja Namrud. Betul enggak? Bismillah. Santai ya. Setuju ya? Oke. Saya nggak pernah nih sambil ngomong, makan, dibilang nggak sopan. Nggak gitu. Nabi aja begitu. Ada hadisnya, pengen tahu. Nabi lagi kumpul dengan para sahabat. Bertausiah. Bertausiah, bercengkrama gitu ya. Nah, itu di depan Nabi ada kurma. Sambil ngobrol dengan para sahabat, Nabi comot satu kurma. Jadi begitulah Islam, ya. Jangan kalian makan jangan seperti orang Nasoro dan jangan pula seperti orang Yahudi. Jadi menyelisih mereka. Orang Nasoro kalau makan itu diam. Kalau makan nggak boleh ngomong. Lagi makan nggak boleh ngomong. Nasrani. Sementara orang Yahudi kalau makan sambil nyanyi-nyanyi berisik, ya. Sampai sekarang kita kalau ke hotel ada kelompok Yahudi di pojok, Pak kesel juga, berisik gitu ya. Carilah seperti yang di antara itu, nggak diem gitu dan nggak rame gitu. Jadi ya Pak, ya santai aja gitu loh. Ya, mari kita lihat lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan Ibrahim untuk mengajak Namrud yang jahat dan kejam itu untuk kembali ke jalan Allah. Perhatiin. Antum nggak bakal temuin di buku nih. Ya, kita dapat ini setelah menelusuri perjalanan dakwah
dapat ini setelah memahami ini setelah menelusuri berbagai medan dakwah. Ya. 2, saya ajak lagi kepada Musa alaihissalam. Hubungannya apa sama keluarga? Bentar. Ya. Dengan 2 kata. Ya. Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun yang jahat itu. Tapi Nabi Musa tidak disuruh menumbangkan Fir'aun. Tidak ada perintah untuk tumbangkan Fir'aun. Nggak ada. Tidak ada. Jauhi apalagi nggak ada. Tetap dakwahi. Nggak mau urusan Fir'aun dengan Tuhan. Urusan saya mah dakwah. Gitu. Kurang. Mari kita lihat contoh Nabi Isa dengan Raja Herodes. Sama sebagaimana Ibrahim tak disuruh tumbangkan Namrud, sebagaimana Musa tak disuruh tumbangkan Fir'aun, Nabi Isa pun tak disuruh tumbangkan Herodes. Apa yang disuruh? Tebarkan aja kebaikan. Sampaikan aja. Begitu pula Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak disuruh matiin Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Nggak disuruh. Yang disuruh apaan? Dakwahi mereka dengan kebaikan. Nggak mau gimana? Nggak apa-apa urusan dia dengan Tuhan. Mau bagaimana? Emang tugas tuh seperti itu. Fadzakir. Innama anta mudzakir. Apalagi lanjutannya sah. Lasta alaihim bimusaidirin illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibullahu adzabal akbar. Astagfirullahaladzim. Yang saya ingin sampaikan 2 kata adalah tadi. Apalagi keluarga. Gitu loh. Itu yang saya bilang 2 kata. Apalagi keluarga. Jadi gimana dong? Sampaikanlah kebaikan. Tanpa merusak hubungan. Sampaikan kebaikan. Tanpa mencederai hati. Ingat. Ingatlah wahai saudaraku di Majelis Keluarga Indonesia. Rumus kita menghadapi keluarga adalah qaulan ma'ruf. Rumus kita menghadapi orang tua adalah dan tante, kakak, encang, encing, jidah, jidi, bule, bude, apalagi nenek, kakek, qaulan karimah. Rumus menghadapi istri, suami, anak, qaulan ma'rufa. Ya, jadi ya, tempatkanlah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Bapak Ibu sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Ya. Rumus menghadapi teman, qaulan sadida, gitu ya. Rumus menghadapi orang jahat dan dia posisinya tinggi, qaulan layyinan. Rumus menghadapi orang jahat, posisi sejajar atau rendah, qaulan baligha. Jadi Anda mau ngomong soal apa? Semuanya istilahnya perkataan yang baik. Apalagi keluarga, gitu loh. Apalagi istri. Nah, Bapak Ibu sekalian, soal teladan bagi rumah tangga, ini sebenarnya indah banget ini kalau umpamanya diberikan kepada pasangan yang baru akan mau menikah. Idola, jadilah kalian idola bagi keluarga. Jadilah kalian panutan. Jadilah kalian yang didengar. Untuk sampai ke taraf itu dengan ilmu. Kalau enggak kurang wibawa. Kalau enggak
nggak mendapatkan contoh. Jadi ujung-ujungnya adalah fa'alaiha bil ilm. Sama seperti Nabi ditanya, siapa yang ya enggak ketika astagfirullahaladzim bukan hadis ya. Oh, ada hadisnya juga. Hadis, kalau hadis begini. Siapa yang inginkan man aroda dunia fa'alaiha bihi ilmun. Maka itu dengan ilmu. Man aroda, siapa yang pengen tentang hayat akhirat, kehidupan akhirat, maka dengan ilmu. Dan siapa yang ingin kehidupan bahagia dunia akhirat, juga dengan ilmu. Jadi kalau bisa kita simpulkan, idola itu adalah biasa aja. Enjoyable. Bisa dinikmati, bisa dirasakan, dan sesuai dengan kadar akal, kadar alam pikirannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, pantas banget ketika Nabi lagi berjalan menuju masjid, ada seorang sahabat lagi gendong anaknya. Nabi Muhammad SAW senang, lucu anaknya. Nabi angkat, Nabi tang ning nang ning tung, kalau bahasa kita gitu. Ya, nggak diceritakan bagaimana tuh memanjakannya. Kalau kita kan nang ning tung, gitu, tang ning tung, tang ning gitu ya. Anak siapa, dia lupa anak siapa, ya Allah. Jangan gitu dong. Masa anak siapa. Ya, ya. Nah, unfortunately sayangnya ketika pas digendong, pas kencing, ser kenalah jubah Nabi yang akan Nabi pakai untuk ke masjid. Antum sebagai orang tua, apa reaksinya? Ketawa. Ini bajunya Rasulullah dipipisin sama anak antum. Bajunya Rasulullah dipipisin. Ini hadis Bukhari loh ya. Bajunya Nabi dipipisin sama anak lo. Malunya kayak apa? Sebuah reaksi yang sangat lumrah dan wajar. Ya, nggak ada suaranya. Ada. Jelas deh. Ada, Be. Ada Pak. Tadi Pak Baharun, siapa tadi? Kurang gede tuh ya. Anda kejadian seperti itu, apa yang terjadi coba? Disinilah keluar hadis, siapa yang tidak menyayang tidak akan disayang. Ya. Dan kebalikannya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai apa yang ada di bumi, maka kau akan dicintai dengan apa yang ada di langit. Yang ada di langit siapa? Allah. Ini sebuah dalil ya. Dalil yang sering diperebutkan, Allah di mana gitu ya. Nggak usah tanggung-tanggung jawabannya. Di langit. Susah amat. Ya, susah amat jawabnya. Itu hadisnya itu barusan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah apa yang ada di bumi, maka kau akan dicintai dengan yang ada di langit. Yang ada di langit siapa? Allah dan para malaikat. Ya. Nah, Nabi mengambil anak itu, lalu kemudian anak itu pipis, dan ternyata sahabat marah banget dengan kejadian itu. Ya, jam berapa sah? Jam 6 ya, alhamdulillah. Iya, marah banget dengan kejadian itu. Sahabat itu ambil anaknya, seraya memarahinya. Ini masih kecil ini. Digendong, diambil, dimarahin. Nabi yang nggak pernah marah, atau kita bilang amat sangat jarang, pada kali kejadian itu Nabi marah. Apa kata Nabi? Kata-katamu itu
baju ini bisa dicuci dengan air. Ya, karena najis bisa dicuci dengan air. Tapi kata-katamu itu nggak akan pernah hilang dan dia ada berdiam dalam pikiran anakmu. Kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya itu seperti itu. Jadi nggak akan pernah hilang di pikiran, nggak akan pernah hilang di memori, di hati anakmu. Kenapa? Karena mendengar ucapan darimu itu. Saya punya ilustrasi begini. Rumah Anda didatangin oleh Rasulullah. Ya. Ini ada yang bertanya, suaranya nggak terdengar ini. Dengar kok, Be. Jelas banget kok. Oh, enggak, iya, itu ada jamaah tadi itu yang Japrian. Iya, Ya. apa biasa begitu. Baik. Sampai di mana tuh tadi? Sampai di mana tadi? Coba diketik. Japrian. Japrian. Ya. Saya lagi bicara apa tadi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata-kata nggak akan lupa, Ustadz. Kata-kata yang tidak baik. Yes, terima kasih. Kata-kata akan berdiam dalam pikiran anak kita karena apa yang kita ucapkan itu. Sekarang, gini. Udah berapa kata-kata yang pernah kita lontarkan negatif, kalimat, marah, sadis, apapun kepada anak kita. Dan saya mohon Bapak Ibu, tolong bayangkan. Tiba-tiba malam ini rumah Anda diketuk oleh seseorang. Ternyata yang ketuk itu Rasulullah. Ya. Dan dia mau bermalam di rumahmu. Kira-kira kalau beliau Nabi Muhammad SAW bertanya pada anakmu, Bapak gimana? Ibu gimana? Kira-kira jawaban anakmu ini apa? Atau kau bilang, jangan ceritain nama Rasulullah. Jangan ngaduin nama Rasulullah. Ayo. Kira-kira gimana coba? Pikirin deh. Kalau saya begitu mikirinnya. Ya, kalau saya berpikirnya ke situ. Coba Anda. Coba. Kira-kira anakmu akan ngadu apa ke Rasulullah? Akankah anakmu berkata, ya Rasulullah, saya pernah digampar sama ayah. Ya Rasulullah, saya pernah ditendang. Ya Rasulullah. Coba kira-kira apa yang akan anakmu ucapkan ketika punya kesempatan mengadu kepada Rasulullah? Kira-kira apa? Apa ucapan anakmu? Kira-kira apa? Coba, wahai bapak, wahai ibu yang ingin menjadi idola bagi anaknya. Kalau anakmu berkesempatan berjumpa kepada Rasulullah, dan anakmu pasti jujur, nggak akan bohong di depan Nabi, kira-kira ucapan apa yang akan anakmu katakan ketika itu? Malu nggak sama Rasulullah? Maaf, pencet Mas Kholis. Malu nggak sama Rasulullah? Coba. Apa kita suruh, nak, jangan ngadu dong sama Rasul. Gitu. Kira-kira apa coba? Allahu a'lam. Bu, Pak, bayangin ke situ sehingga Anda tuh akan malu gitu. Dan kejadian ini kan akan berulang di hari kiamat. Apa yang akan Rasulullah sampaikan? Ibu, Bapak nonton film Jumanji deh biar nyambung. Lah, Ustadz Hekel gimana sih?
Orang biar nyambung baca Quran, baca hadis, nonton Jumanji. Mas Khalid sudah nonton Jumanji belum? Jumanji 2. Sudah, Be. Oh, udah nonton Jumanji 2 ya? Bukan Jumanji 1, udah Jumanji 2 ya? Jumanji 2, Jumanji 3 ya? Nggak tahu. Udah berapa Jumanji? Ada 2 kan? 2 doang. 3. Nggak tahu. 3. Jumanji 3. Nonton deh Jumanji 3. Kang Sel udah nonton Jumanji 3 belum, Kang? Belum dong. Nonton dong. Nonton. Jadi gini. Jumanji 1 masih Robin Williams. Main ituan yang binatang-binatang keluar dari kayak Monopoly. Jumanji 2 udah pakai PS, PlayStation. Jumanji 3 udah pakai seperti lebih maju handphone atau apalah begitu. Kayak pakai layar itu. Tapi pakai layar itu kan. Layar apa? Proyektor. Iya, tapi pakai itu yang Papa mau cerita screen apa itu? Proyektor. Megatron gitu. Jadi gini. Dari mana Rasulullah tahu tentang kita di hari kiamat? Ini Babe makin aneh aja ya. Membahas Nabi kok pakai Jumanji. Dengerin dulu sebentar, sabar. Tenang aja, tenang aja. Itu khasnya di FKI ya. Nyantai bahasannya. Gini. Dari mana? Kan kita mikir nih. Emang ada yang bilangin. Nabi tahu di hari kiamat siapa yang banyak baca sholawat untuknya, siapa yang tidak. Nabi tahu ciri khas kita masing-masing di hari kiamat. Nabi tahu seberapa kuat kita mencintai Nabi di hari kiamat. Dan Nabi tahu seberapa banyak sunnah Nabi yang kita ajarkan dan kita hidupkan. Nabi tahu. Dari mana? Makanya nonton Jumanji 3. Begini. Ketika seseorang, jadi si pimpinannya itu, dia melihat wajah si A, ada 4 atau si A, itu tiba-tiba cerung di layar di samping dia itu ada layar besar yang menceritakan SWOT-nya, strength-nya apa, weakness-nya apa, tentang kita. Jadi begitu lihat wajahnya, di belakang tuh ada segala macam informasi tentang si dia itu. Nah itu kalau kita nengok orang lain, maka di belakangnya begitu juga. Virtual screen. Ya, kayak moving sign, kayak TV Megatron gede gitu ya. Ya. Kekuatannya, kelemahannya, dia punya alergi apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia punya informasi yang lengkap soal itu. And now what I'm saying adalah kurang lebih kayak gitu. Gitu loh yang saya maksud. Jadi ada visualization yang, oh gitu ya. Saya nonton Jumanji 3 berkata, astagfirullah. Ternyata informasi ini, informasi tentang gue ini dengan sangat-sangat mudah. Itu sebabnya Nabi tahu mana umatnya, mana bukan. Gitu. Untuk menyeleksi mana umatnya, mana bukan aja, sahabat itu kan bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, gimana ceritanya kau mengenali umatmu, mana bukan umatmu di hari kiamat? Dan kalau sudah kenal umat, ini tambahan dari saya, gimana Nabi bisa menceritakan ini umatnya yang sholat, ini umatnya yang nggak sholat. Ini umatnya yang mencintai Nabi, ini yang biasa aja enggak. Ini umatnya yang tidak mengidolai, ini umatnya yang tidak, dan seterusnya yang mencintainya, yang banyak bersolawat, ini yang mengikuti sunnahnya, ini yang enggak, dari mana? Jawaban Nabi kan simpel. Nggak mungkin Nabi cerita tentang moving sign, TV, Megatron, virtual screen. Nggak mungkin. Maka yang Nabi katakan, zaman itu adalah kalau di antara kuda yang berwarna hitam, coklat tua dan sebagainya itu, ada seekor kuda yang bulunya putih.
surainya putih, kakinya putih. Hadisnya begitu loh ya, kakinya putih disebut dan ekornya putih. Bisa nggak ngenalin, bisa nggak ngenalinnya? Gitu kata Nabi. Gitu. Ya bisa, gampang banget di antara semua kuda yang hitam ada satu kuda itu, yaitu begitulah Nabi mengenali umatnya di akhirat, di hari akhir nanti. Kalau Nabi begitu, maka kita dari mana tuh dari begitu? Dari wudhunya udah kebaca. Dari wudhunya udah ketahuan, dari wudhunya udah ketahuan, ya. Dari wudhunya udah ketahuan, bekas-bekas itu menampilkan cahaya. Berisik, ngaji. Ya, ya. Bekas itu menimbulkan cahaya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita hubungkan dengan materi yang dipilihkan oleh Ustaz Khalis hari ini tentang idola, pikirin lagi, di mana hari kiamat, Nabi itu akan bertanya tentang kita. Nabi akan mendapatkan informasi tentang kita. Nabi akan mendapatkan segala macam SWOT-nya kita. Strength-nya kita, weakness-nya kita. Nabi dapat informasi itu. Dari mana? Sesungguhnya anak dan istrimu dari kiamat bisa jadi adalah sebuah fitnah. Dari mulutnya akan keluar the real you yang betul-betul you. Apa? Dari you yang sebenar-benarnya you. Kang Selo dan teman-teman admin. Halo, nyambung? Hadir. Ya, Waktu saya masih aktif di AXA, ya, masih aktif di AXA Insurance. Ya, yang memperkenalkan AXA Syariah loh ya. Waktu itu saya keliling seluruh Indonesia, dakwah ada AXA yang syariah ya. AXA Mandiri Syariah. Saya mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga ketika ngajar syariah di mana-mana, yaitu tentang transaksi halal. Namun yang ingin saya sampaikan adalah di AXA ada Family Day. Keluarga datang ya ke kantor untuk melihat aktivitas suaminya bekerja. Ya, yang istrinya bekerja berarti melihat jadi yang diundang suami dan anak-anak. Yang istri yang bekerja, yang diundang suami dan anak-anak. Kalau suami yang bekerja, yang diundang istri dan anak-anak. Kalau dia lebih bersuami, yang diundang adalah kedua orang tua. Ya. Untuk apa? Untuk melihat pekerjaannya hari-hari di kantor. Itu di AXA dulu begitu. Pimpinannya Pak Albertus Wiroyo. Jadi diundang semua, dilihat. Jadi kerja-kerja, jangan diganggu. Jadi kayak studi tour. Rame-rame dilihat begitu. Lalu 1 bulan 1 kali, bioskop disewa, dibayarin semuanya untuk free. Cukup menunjukkan kartu anggota, itu masuk ke dalam bioskop, hari dan jamnya tertentu, hanya untuk teman-teman AXA nonton di 21 kayak gitu. Nah, yang ingin saya ambil pelajaran di sini adalah, wahai pimpinan, pengurus Majelis Keluarga Indonesia, wabil khusus founder Majelis Keluarga Indonesia, yuk kita bikin Family Day, di mana istri atau suami atau anak yang bercerita tentang kepala rumah tangganya di Majelis Keluarga Indonesia. Setuju? Bagus, Be. Kebetulan tanggal 28 Oktober kita kajian offline di Rubet, 28 Oktober. Kita manfaatin buat itu, Be. Yes, 28 Oktober. 31, Afan, 31. Oke, 31 Oktober kita kajiannya adalah what is your opinion? Jadi anak-anak diundang untuk cerita, ayahku adalah ini. Atau ibuku adalah ini. Anak-anak yang cerita pada tanggal 31 Oktober itu.
ya, anakku gini, ya, ayahku gini, di rumah tuh ayah gini, gini. Dengan kepolosan anak yang susah untuk ngomong ngarang, ya, maka kita akan mendapatkan satu esensi yang baik banget. Ini insya Allah buah dari hasil dakwah, buah dari hasil hari ini yang kita khususkan sebagai menjadi panutan, ya. Maka kita akan dapatkan kata-kata dari anak-anak kita tentang kita. Berani? Insyaallah, Be. Berani? Ya, ya. Ntar anaknya diundang dan Berani deh, berkata, berani. iya. Kata anaknya Bu Nadia gini, ibu di rumah bawel. Ibu di rumah cerewet. Ibu di rumah marah-marah mulu gitu ya. Kata anaknya. Ya. Kata anaknya Bu Darmi, ibu di rumah olahraga mulu, lagi mau minta teh, lagi lari. Lagi mau makan, lagi lari. Ibu lari mulu. Nanti kita akan temukan suasana yang sangat indah dalam pertemuan tanggal 31 Oktober yang akan datang. Allah alam bisawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ayo silahkan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah wa syukur sharingnya untuk kembali memperkokoh ya bagaimana kita terus mengikuti teladan model terbaik kita yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Dan inilah yang kelak di akhir kelak akan kita tunjukkan bagaimana orang-orang yang begitu mencintai Rasulullah tentu akan berbeda cahayanya ya, yang berbeda cahaya dan sebuah kenikmatan ketika kita berjumpa dengan beliau, bahkan ketika di Talaga Haud Rasulullah sendiri yang mengambil airnya dan diserahkan ke kita untuk meminumnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita Allah. Allah takdirkan untuk bisa berjumpa dengan kekasih hati kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah yang Nobar tentang panda. Tuh Jackie Chan lagi main tuh, Panda Plan tuh. Itu tentang rumah tangga loh ya. Ya. Siapa yang udah nonton tuh? Saya belum. Baca sinopsis sama dengar anak-anak. Itu Panda tentang Plan ya? Iya, Panda Plan tentang keluarga loh. Tentang wah, dengar ceritanya aja kita sedih gitu ya. Aisyah udah nonton tuh. Ya. Baik, silakan Mas, ada yang mau nanya, Fadol? Silakan. Mas Landar ada produk yang ingin di-share? Silakan, mungkin jamaah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar diolah secara alami dan tradisional dengan memanfaatkan kemurniannya. Kami persembahkan untuk Anda yang mencintai kesehatan. Dengan indeks glikemik 35 lebih rendah dari gula pasir. Mari semangat sehat bersama Oh Nuna. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di Pempek Palembang 7 Saudara. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy dengan bahan katun combat 30S. Sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces.
Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Guys, Mimin pengen review ke kalian nih motif-motif dari sepatu baudir. Nah, yang kali ini Mimin pengen review itu adalah motif polos. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan motif polos itu bukan yang nggak ada bordirannya ya. Malahan, kalian bisa lihat sendiri, ini bordirannya full dari depan sampai belakang. Nah, dinamakan motif polos karena bordirannya ini simple banget. Dan juga warna bordirannya ini senada dengan warna dasar dari sepatu. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Baik, ini sekilas info ya yang bisa kita lihat. Ini salah satu produk dari jamaah kita dan tentu niat kita ingin hidupkan ya pasar umat ini yang lewat Zoom, lewat WAG gitu ya, lewat grup WhatsApp. Mudah-mudahan nih pasar yang bagian juga dari sunnah dari Nabi kita SAW, karena Rasulullah ketika hijrah ke Madinah pun apa yang dilakukan selain mendirikan masjid, tentu yang paling penting adalah membuat pasar tandingan ya, dengan untuk melawan pasarnya Yahudi ya, itu dengan pasar Manakhah yang alhamdulillah masih diabadikan hingga saat ini. Pasar Manakhah itu masih ada kalau ada yang umrah berhijrah ke makam Rasulullah itu bisa melihat di samping Masjid Nabi itu ada pasar yang disebut pasar Manakhah, dan itulah salah satu peninggalan dari Nabi kita SAW. Baik, silakan jemaah yang ingin bertanya atau mungkin juga sharing tentang bagaimana pengalamannya dalam berkeluarga. Kalau tadi Bu Darmi lagi lari Bu Darmi atau di rumah? Lagi di rumah Ustadz nih kebetulan Oh mengajar. iya, Masya Allah. Jadi tidak dikomplain sama anaknya yang terus lari gitu ya? Iya, soalnya paling anak saya gini. Jum dia siap malam kalau ngajak saya pergi malam kan nggak bakalan mau bunda sama dia kalau malam pasti ada Jum kata dia. Masya Kalau Allah. anak saya Ini gitu, Ustaz. Iya, kalau anak saya seperti itu. Kalau itu kan udah gede-gede ya. Kalau olahraga mah udah ini. Tapi kalau malam mereka sekarang kalau ngajak bunda pergi malam susah katanya karena dia mah setiap malam udah habis sisa udah nongkrong. Masya Allah. Diajak anaknya untuk ngaji juga ya Bu Darmi ya? Ya, suka ikut terkadang di kamar bawah saya sambil bercanda-bercanda di belakang saya terkadang. Yang dua mah di Bogor, Ustadz nggak tinggal di sini. Yang dua yang masih remaja di rumah sama kakaknya. Insya Allah sih sedikit dimasukin. Baik. Bu Darmi yang di Bogor udah berkeluarga? Belum Bapak Ustadz yang di Bogor itu kan kuliahnya di Bogor, dia sambil ngabdi di pesantren. Jadi yang satu tuh Oh, kuliahnya di Sukabumi, yang satu kuliahnya di Jakarta seminggu sekali pulang, yang satu si kembar Ustadz, yang kembar. kembar. Yang di Iya. Bogor ambil apa? Ya di Bogor ambil apa? PAI dia ngambil pendidikan agama Islam yang di Bogor kuliahnya. Kalau yang di Jakarta biologi. Aisyah ngambil S2 sekarang di LR, udah selesai, di dakwahnya udah selesai, dakwahnya penyiarannya, di penyiaran dakwah udah selesai untuk melatih wawasan dan cara berkomunikasi dengan baik. Setelah selesai di John Robert Power ya, udah Ya, selesai John Robert Power, dia ngambil London School Public of Relation. Setelah itu udah ready untuk bertempur dalam dunia persaingan kerja gitu. Kalau cuma satu
pertempuran ini kurang. Satu tambah kena babe kan nggak asik kan, nggak lucu dengarnya kan. Mendingan dia mumpuni senjata yang dia punya itu adalah lengkap gitu ya. Ada fakultas dakwahnya, dakwah komunikasinya, ada John Robert Power-nya, ada London PR-nya, London School of Public Relations, maka barulah dia bersiap bertempur, bersaing di bisnis. Kurang lebih kayak gitulah, insya Allah. Insya Allah lah ya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan di Bunda Nadia, bisa langsung Bunda Nadia langsung. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum, Be. Warahmatullahi wabarakatuh. Be, cerita dong perlakuan anak Babe misalnya yang bikin bete, tapi Babe tetap tenang ngasih arahannya. Kayak gimana, Be? Kasih. Bikin bete, semalam bikin bete, tapi saya minta maaf duluan. Ya, saya ada acara di Plaza Senayan, sementara anak saya nunggu di Senayan City, gitu ya. Kan bikin bete, nungguin lama. Ya, sementara udah waktu malam gitu kan, dia jemput saya. Jadi dia dari kuliah jemput saya. Sementara saya bilang, ya udah sah kita ketemuan di Senayan City gitu. Aisyah ke Senayan City gitu lah. Saya di Plaza Senayan. Ya harusnya begitu sampai kabarin gitu ya, atau WA dijawab. Sementara saya lagi nongkrong aja di parkiran Plaza Senayan karena kita janjian jam 10. Terus dianya tadi malam dianya di Senayan City enak-enakan di kafe ya. Ya Allah ya Rabbi. Saya bilang aduh, ya bilang lihat catatan WA-nya aja ya. Catatan WA-nya, oh iya gitu-gitu aja lah. Nggak usah serius-serius amat gitu ya. Dan alhamdulillah masih disisain ya, sisa-sisa kopinya berapa teguk di mobil. Supaya itulah ya. Tapi mamanya jangan tahu malam-malam masih. Lagian Pak punya lama. Bilangnya di nah ini Ya kamu bilang Pak aku udah keluar gitu loh. Aku Bapak lihat jadi aku menuju ini. Jadi kesalahan itu bisa kita minimalisir, kesalahan itu bisa kita antisipasi, kekurangan itu bisa segera kita ambil action. Jangan udah nunggu ini kemana sih? Ya ampun ternyata yang jemput di mana, yang itu di mana. Ibu Bapak dalam menghadapinya itu nggak usah seuzon dulu ya, santai aja dulu ya sambil dipelajari, dilihat what happened ayah naon gitu ya, sambil ada hikmahnya nggak kita lihat ya. Ternyata saat nunggu itu banyak banget yang menyapa, yang masih ingat, yang Bapak apa kabar, itu saya WA. Nah, berarti ada sesuatu dan seterusnya. Mudah-mudahan itu akan menjadi pintu rezeki kan. Jadi ya nggak usah marah juga, begitulah Bapak Ibu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan, insya Allah. Ini udah jam berapa? 6.30. Selalu merasa kurang kita ya, selalu merasa kurang. Ini tandanya ada sebuah ikatan ya. Selalu merasa kurang, saya sendiri juga selalu merasa kurang adanya satu ikatan, adanya satu hubungan baik yang insya Allah akan terus kita saling ingat, saling memberi pengertian, saling memberi arahan, saling memberi nasihat untuk menasihati untuk kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Biasakan untuk pagi kita mendoanya asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslima wa makana minal musyrikin. Ada dalam hadis. Yang kedua asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wa khairu wa syirru masyiatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang ketiga Allahumma asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wa khairu syirru wa la hawla wa la quwata illa billah. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wa syirru. Wallahu a'lam bishawab. Raditu billahi rabbil islami dina Muhammadin nabiyya subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi alamin. Kita ketemu lagi Senin yang akan datang. Dari saya cukup, silahkan lanjutkan. Nobar Atas nasihat ilmu dan pengalamannya tentu menjadi inspirasi
baik kita semua. Dan kita berguru kepada orang yang dan bagaimana cara mengolah sebuah emosi, karena seringkali hubungan keluarga, komunikasi yang salah, cara mengolah emosi yang salah, dan inilah matang dan bijak dalam mengolah sebuah keluarga. Dan informasi penting juga yang kami sampaikan, insya Allah kegiatan rutin Khitan ya, insya Allah Bu Darmi ada kegiatan rutin di Khitan ya di tanggal 12 yang mudah-mudahan juga nanti akan selalu di-share oleh admin ya, oleh pengurus. Ya, saya udah share di grup itu Ustaz, maaf. Tentang Khitan. Tanggal 12 ya, insya Allah akan ada kegiatan rutin Khitan setiap bulan yang di Rumah Zidan Khitan MKI, dan ini adalah salah satu amal soleh kita, amal kebaikan kita semua, bukan hanya pengurus yang mesti memberikan infak sedekahnya untuk kegiatan dakwah MKI, dan salah satunya dialokasikan untuk kegiatan Khitan, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan semua amal kita. Ya, dan bagi yang terus rutin bersedekah setiap pagi, walaupun berapapun yang kita sedekahkan menjadi amal yang Allah ridho, karena amal yang rutin itu pula lah yang disebutkan dalam sabda Nabi termasuk amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.